Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrul Quran. Keberkahan di bulan Ramadan, bagaimana kita bisa memuliakan, berinteraksi dengan Al-Quran. Ada beberapa kisah inspiratif terkait dengan bagaimana kita menjalani Al-Quran. Ketika zaman Rasulullah SAW, sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia sangat membenci kepada Rasulullah dan ingin membunuhnya. Tapi ketika mendengar adiknya sendiri, Fatimah, telah memeluk Islam, dia bergegas datang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi, dia melihat dan mendengarkan langsung bagaimana adiknya tadi melantunkan ayat suci Al-Quran. Maka bergetar dan tersentuh hatinya. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah dan memeluk Islam. Bagaimana ini Al-Quran bisa meluluhkan hati yang keras seperti Umar. Inilah kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, ada sahabat Salman Al-Farisi. Dia jauh dari Persia untuk mencari kebenaran. Dia datang ke pendeta-pendeta, tapi tidak dapat memuaskan bagaimana cara beragama yang benar. Dan akhirnya dia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Muhammad, ada Rasulullah SAW di Arab. Dia datang dan kemudian belajar dan akhirnya memeluk agama Islam. Kemudian ada lagi pemuka Bani Hanifah, pemimpin Bani Hanifah, Sumamah bin Utsal, yang tertangkap oleh pasukan kaum muslimin, kemudian dibawa ke Madinah. Dan di sana oleh Rasulullah SAW diperlakukan dengan baik. Setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan akhirnya dia pun memeluk Islam. Dan kisah selanjutnya di abad ini, alhamdulillah kita bisa menemukan kisah inspiratif yang lainnya. Ada seorang yang bernama Yusuf Ok. Dia bekerja di stadion Manchester United di Inggris. Dia menemukan Al-Quran. Inilah titik awal ya atas ditemukannya Al-Quran untuk belajar Islam. Dan kemudian memeluk Islam. Kemudian ada Wendy Lofu. Dia adalah seorang keturunan Tiongkok. Awalnya dia sangat mencari-cari kesalahan dari Al-Quran dan hadis. Tetapi setelah mempelajarinya, akhirnya dia memeluk agama Islam. Ada juga Maryam dari Perancis. Dia mendengar dibacakannya ayat suci Al-Quran oleh teman ibunya. Dengan keindahan lantunan ayat suci Al-Quran yang dia dengarkan, akhirnya dia memeluk ajaran Islam. Kemudian ada Lisa. Dia menemukan Quran usang. Tapi dengan penemuan itu akhirnya menemukan jalan untuk memeluk ajaran Islam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai kaum muslim yang taat, kaum muslimin yang beriman, apalagi di bulan Ramadan ini. Dalam Al-Qur'an surat Al-Fussilat ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la kitabun aziz. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia. Dalam ayat ini Allah akan menjaga kemuliaan Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan, sehingga Al-Quran akan dijaga oleh Allah, dijaga kebenaran sampai akhir zaman. Kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa Al-Quran akan memberikan hidayah kepada orang-orang apapun latar belakangnya. Dan hidayah ini akan menuntun mereka kepada cahaya Islam. Dengan ketulusan dan meluluhkan hati, inilah bahasa Al-Quran yang bisa meluluhkan hati seseorang. Dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lakitabun aziz.
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah mulia. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran adalah mulia. Kemuliaan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjaga kebenaran, untuk menjaga kemuliaannya dari penyelewengan atau penyimpangan. Dan tentunya kita sebagai kaum muslimin yang beriman, marilah kita sama-sama maksimalkan berinteraksi dengan Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW bahwa nanti kelak di yaumul akhir Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis Muslim. Semoga kita termasuk di dalamnya, orang-orang yang selalu membaca, yang selalu mempelajarinya, yang selalu menghafalkannya, yang selalu mengamalkan apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran. Semoga Ramadan kali ini Ramadan terbaik untuk kita semua, terutama dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.